Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Gida mau ngebahas tentang tentang lihatlah mata dia kemana. Mata dia adalah menuju layar yang dapat menghipnotis seorang anak. Betul tidak ibu-ibu? Ya, sekali ini Gida mau sharing tentang gadget ya, tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu selama bulan Ramadan, apakah gadget itu perlu atau enggak, dan bagaimana memanagenya. Nah, memang kita kalau nggak ada gadget mati gaya banget ya zaman sekarang, apalagi ketika kita nggak bisa keluar rumah. Kayaknya tuh bosen banget gitu kalau nggak pakai gadget, dan anak zaman sekarang itu sangat familiar dengan gadget. Nah, Gida mau sharing pengalaman Gida aja di rumah. Anak-anak Gida, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak sampai kecanduan gadget atau screen time ya. Karena memang Gida batasi. Jadi untuk jauh sama sekali itu memang sulit, dan kita memerlukan gadget ini mau tidak mau gitu ya. Tapi bagaimana kita dengan bijak memanfaatkannya. Nah, kalau Gida pribadi ngerasain banget nih ketika anak dibolehin gadget atau nonton atau main games dengan hari-hari tanpa gadget. Itu sangat beda banget kondisi anak. Jadi anak itu memang cenderung kalau nonton itu, dan apalagi kelamaan ya, itu emang jadi marah-marah, tantrum gitu ya. Terus udah gitu jadi kayak pengen ngikutin yang ada yang ditonton gitu. Terus udah gitu ya, intinya adalah mereka jadi kayak lebih mudah marah-marah sama uring-uringan sendiri gitu. Nah, untuk kakak-kakaknya ada yang memang tugasnya daring dari sekolah, itu harus gadget, itu kan akan beda rasanya. Dan biasanya Gida mensiasatinya adalah dengan pokoknya tiap anak, kan ini anaknya ada 4, jadi ya memang gantian gitu ya. Pokoknya boleh nonton 1 jam, boleh main game 1 jam setelah semua tugas sudah selesai. Jadi kayak bangun tidur mereka harus sholat wajib, terus udah ngaji, udah beresin kamar, terus udah nyiram tanaman, udah gitu udah berjemur, udah makan, sama udah sholat duha. Kalau kecuali lagi bulan puasa ya, berarti udah sahur doang gitu. Itu kalau udah sholat duha baru boleh screen time, dan itu juga dikasih waktu. Dan biasanya sambil screen time itu kita pasang murotal, jadi mereka mata fokus ke TV mungkin ya, tapi fokusnya bisa agak terdistrak dengan suara-suara murotal Al-Quran. Jadi ya mereka diam tapi sambil ngedengar Al-Quran, dan itu membantu mereka dalam menghafal Al-Quran juga, dan supaya mereka nggak terlalu terhipnotis sama si TV itu, si tayangan itu gitu. Kalau Gida tipsnya seperti itu. Terus selanjutnya adalah kadang boleh nonton tapi asal sambil gerak, jadi semuanya teh ginian gitu ya, atau gimana lah, pokoknya harus gerak terus gitu, supaya mereka tuh ada energi yang keluar gitu, nggak kayak stuck diem aja gitu. Memang jadi nggak terlalu fokus, nggak apa-apa, karena kita untuk mengajarkan lebih mendingan fokus di pengajaran yang tanpa screen time gitu. Terus misalnya kita juga ada waktu nonton bareng keluarga sambil santai, itu nggak apa-apa, tapi tetap murotal disetel gitu. Apalagi tayangan-tayangan yang bahaya ya, kalau di laptop kan suka tiba-tiba ada pop up gitu, atau di handphone yang dia sendiri. Nah, itu Gida nggak ngebolehin mereka kalau megang gadget, harus ada orang tuanya di sebelahnya, nggak boleh di kamar sendiri atau nggak boleh menyendiri gitu, itu nggak boleh. Karena memang akan dipertanggungjawabkan gitu apa yang anak kita tonton. Apakah karena kelalaian kita, supaya anak anteng ketika kita ngapain, terus kita kasih aja gadget gitu. Yang paling challenge yang Gida rasa adalah ketika kita ada kajian atau kita bekerja dengan gadget di rumah, sedangkan anak-anak tuh jadinya ya mumpung kayak gitu, kita juga mau dong gadget. Nah, tapi karena kita udah ada kesepakatan yang biasanya ditulis dan ditempel dan ditandatanganin semua pihak,
mereka cenderung lebih menghargai kesepakatan itu gitu. Dan memang kita ngasih pengertian dari beberapa waktu sebelumnya atau terus-terus diulang-ulang, ini maaf ya anak-anak, bunda kerja jam segini, ini waktunya bunda pegang handphone untuk kerja gitu, untuk posting. Kalau bukan kebetulan qadarullah Ida memang pekerjaannya di bidang sosial media dan juga memang kontrol karyawan lewat sosial media gitu. Jadi ya kita memberi pengertian, ini loh kerjaan kita, bukannya kita sendiri menyendiri terus kita lihat anteng sendiri, bukan, tapi memang anak dilibatkan walaupun tanpa mereka memegang gadget juga gitu. Bisa juga dengan misalnya kita perlu kerja di gadget, merekanya dikasih kesibukan dulu, misalnya melukis atau ya melakukan hal lain kayak bermain, aut-autan nggak apa-apa, yang penting mereka tahu cara ngebersihinnya gitu. Gitu aja tips singkat dari Geida, ini penting banget. Kenapa? Karena memang zaman sekarang memang ini bisa jadi masalah kalau kita nggak hati-hati menyikapi ini. Gadget itu bisa jadi manfaat tapi bisa jadi musibah, dan nauzubillah jangan sampai itu jadi musibah apalagi di bulan Ramadan, which is sebetulnya gadget ini bisa jadi pendistrak kita dari ibadah kepada Allah. Itu benar-benar deh, dari mulai stalking Instagram, stalking WA group ya, terus apalah pokoknya dari mulai posting, itu benar-benar bisa jadi ujian kalau kita nggak hati-hati dalam meluruskan niat dan memanage dengan bijak. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya saling mendukung. Gitu aja teman-teman semua, mudah-mudahan manfaat. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.